Kamu bukan pemalas, kamu bukan kurang niat, dan kamu pasti bukan gagal total. Kalaupun kamu susah konsisten, ada penjelasan yang lebih dalam dari sekadar kurang disiplin. Tapi begitu kamu tahu ini, kamu bisa riset ulang cara kerja otakmu. Masalahnya bukan pada tujuan kamu, tapi pada cerita yang kamu ulang di kepala sendiri. Setiap kali kamu bilang, aku harus olahraga. Setiap kali kamu bilang, aku harus kerja lebih produktif. Setiap kali kamu bilang, aku harus tidur lebih awal. Otakmu mendengar itu sebagai tekanan, ancaman, beban. Tapi coba ubah satu kata. Dari aku harus jadi. Aku layak untuk merasa sehat. Aku pantas punya hidup yang lebih teratur. Aku berhak untuk bangun dengan penuh energi. Konsistensi bukan hanya soal kamu melawan diri sendiri. Ini tentang punya saksi. Tentang ada yang memperhatikan. Minta teman untuk jadi partner akuntabilitas. Atau gabung komunitas online yang punya target yang sama. Kamu bakal sadar satu hal. Motivasi bisa naik turun. Tapi kalau ada orang yang nunggu laporanmu tiap hari, kamu jadi nggak bisa ngilang sembarangan. Kebiasaan itu bukan soal kemauan, tapi soal sistem. Siapkan perlengkapan malammu dari sekarang. Gabungkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Minum segelas air setiap bangun. Ambil vitamin sebelum sikat gigi. Blok waktu di kalender. Kunci dirimu dari aplikasi TikTok pakai app blocker. Kuncinya sederhana. Jangan bikin otakmu mikir dua kali. Ini bukan kompetisi siapa yang paling keras kepala. Kalau otakmu benci prosesnya, dia akan sabotase. Tapi coba ubah satu kata. Dari aku harus, jadi aku pantas punya hidup yang lebih teratur. Tentukan reward di awal. Setelah 7 hari lari pagi, kamu boleh jajan kopi favorit. Dopamin adalah kunci untuk konsistensi yang berkelanjutan. Ketika kamu mencapai sesuatu, meskipun itu kecil, otakmu merespons dengan pelepasan dopamin. Itu yang membuatmu merasa baik dan memotivasi untuk melanjutkan. Coba mulai dengan tugas yang paling kecil dan mudah. Jangan langsung loncat ke hal yang paling berat. Mulai dari bangun pagi dengan segelas air atau berjalan beberapa langkah di luar. Dan saat kamu melakukannya, berikan diri kamu pujian kecil, itu menambah dopamin. Dan ingat, selalu hadapi yang paling mengganggu terlebih dahulu. Kalau kamu punya banyak hal yang menumpuk, mulailah dari yang paling susah atau yang paling mengganggu pikiranmu. Begitu selesai, sisa tugas terasa lebih ringan. Tantangan bukan hanya soal mengalahkan kebiasaan buruk, tapi juga mengubah pola pikir. Kamu bukan lagi orang yang harus, kamu adalah orang yang memilih untuk menjalani hidup yang lebih baik. Identitasmu sedang berubah, dan itu tidak perlu sempurna. Ingat, disiplin adalah otot yang semakin kuat. Kamu mulai dengan satu latihan kecil, dan itu akan terus berkembang. Jangan takut untuk menjadi pemula. Semua orang memulai dari titik yang sama. Konsistensi itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perjalanan yang kamu buat. Kamu tidak perlu langsung jadi ahli, cukup fokus pada langkah kecil setiap hari. Dan ketika kamu berlatih disiplin, itu menjadi bagian dari dirimu, seperti otot yang semakin besar. Disiplin itu bukan beban, itu adalah kebiasaan yang kamu pilih dengan sadar. Jadi, bagaimana kamu bisa memulai? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Lakukan sekarang, dan lihat perbedaannya. Ini bukan tentang siapa yang paling keras kepala. Ini tentang siapa yang bisa tetap bergerak, meskipun kecil langkahnya. Ingat, kamu berhak untuk hidup lebih teratur, lebih sehat, dan lebih bahagia. Konsistensi akan membawamu ke sana. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.